Bentar. Ini judul lagunya pakai bahasa apaan, Cok? Terus musiknya seenak ini, woi. Halo semuanya, setelah kemarin aku bahas top 8 opening anime Spring 2025, sekarang aku mau bahas salah satu lagu yang menurut aku tuh super duper unik, Cok. Terus juga banyak hal baru yang aku temui di lagu ini. Dari mulai keterlibatan produser Vocaloid lain, penggunaan judul lagu yang tanpa batas, bahkan di lain lagu ada yang nggak pakai judul juga. Bukan hanya itu ya, Cok, ini lagu juga enak kali, punya ciri khas musik yang chill, tenang, santai, simple, terus menyatu dengan alam dan bikin kita ngangguk-ngangguk. Oke, langsung aja kita gaskan. Oh ya, buat yang mau requestannya, aku jadiin konten short yang bahas lagu apapun itu. Kayak lagu Jepang yang mirip lagu dangdut lah, lagu opening anime terbaik lah, atau nanya penyanyi Jepang cewek paling underrated kah? Boleh, silahkan aja. Bisa langsung donate aja di link deskripsi ya. Satu lagi, jangan lupa gabung Discord, Cok. Karena di sana tuh aku bakalan sering main game saat libur streaming tentunya. Dan ada hadiah-hadiah yang best sekali lah. Oke, langsung kita lanjut. Nah, kita mulai dari judul dulu deh, yaitu ini. Apaan ini, Cok? Nah, pas aku cari tahu, rupanya ini judulnya itu diambil dari huruf Ibrani yang dibaca Sephiroth. Kalau kalian familiar sama Kabbalah, pasti tahu. Sebetulnya aku juga nggak tahu sih. Jadi sama-sama belajar lah ya. Dan sumber-sumbernya aku masukin di deskripsi. Nah, Kabbalah ini adalah nama 10 aspek dalam ajaran mistik Yahudi yang ngebentuk cara Tuhan berinteraksi sama dunia. Gampangnya, Kabbalah tuh kayak sistem simbolik lah dan ajaran rahasia buat ngerti cara kerja dunia dan Tuhan menurut tradisi Yahudi kuno. Nah, salah satu konsep utama dalam Kabbalah itu adalah Sephiroth, 10 aspek atau emanasi dari Tuhan. Bentar, emanasi apa lagi, Cok? Nah, emanasi ini secara sederhana artinya sesuatu yang memancar keluar dari sumber aslinya, tapi masih terhubunglah dengan sumber tersebut. Dalam konteks Kabbalah, Tuhan itu adalah sumber segalanya. Nah, Sephiroth itu dianggap sebagai emanasi dari Tuhan. Contoh gampangnya gini, ini cuman contoh ya. Ingat, contoh. Bayangin, sinar mataharinya adalah emanasi. Nah, jadi kita kan bisa ngerasain panasnya tuh, ngelihat cahayanya, tapi kita tuh nggak bisa langsung nyentuh mataharinya. Gitulah kira-kira hubungannya antara Tuhan, Sephiroth, dan Kabbalah. Jadi waktu lagu Sephiroth itu pakai konsep ini, dia tuh kayak ngajak kita merenung. Gokil kan, Cok? Lagu Vocaloid tapi referensinya tuh gila, mistis sekali. Nah, yang bikin lagunya itu adalah Sekai, dibantu sama komposer bernama X0O0X atau SOS aja lah ya. BTW ini orang udah pernah aku bahas di videonya yang ini. Walaupun namanya aneh, tapi jangan salah, Cok, ini orang buat musiknya tuh gila, keren-keren kali. Pantesan kan pergabungan mereka itu ngebuat musik yang enak, tenang, mistis, dan misterius gitu. Asli woi, pas pertama kali dengar aku langsung bertanya-tanya, Cok, ini lagu apaan woi? Musik itu enak kali, tapi judulnya nggak tahu bahasa apa. Terus aku dengar-dengar malah candu sampai sekarang. Vibe-nya tuh misterius, kayak ada yang mau disampaikan tapi dengan isyarat. Dari mulai intro, terus ada masuk suara alamnya juga, dan murung-murung berkicau seakan-akan ngasih kita kejelasan tentang judulnya, yaitu tentang Sephiroth yang sudah aku jelaskan tadi. Terus mulai masuklah ke musiknya yang simple, bikin tenang, terlebih suara pianonya, enak kali, woi. Pas masuk vokal, nggak nyangka pakai Vocaloid, Cok. Tapi aku nggak tahu juga sih, ini pakai Vocaloid apa enggak. Kalaupun pakai Vocaloid, sumpah ini kayak suara beneran anjir. Verse-nya tuh simple, temponya juga nggak kayak lagu-lagu Vocaloid yang lain, cepat. Ini lebih slow down gitulah. Masuk ke bagian sebelum refnya, tiba-tiba tenang dikasih piano simple dengan visual yang kayak kamui, Cok, atau lubang hitam yang mau jedot apapun itu. Dan pas masuk ref, enak kali, woi. Seakan-akan yang dengar kayak langsung kesedot dalam lubang hitam yang aku sebutin tadi. Terus visualnya tuh juga diperlihatkan ada seseorang yang sedang memegang kayak box gitulah. Tapi boxnya itu ada lubang hitam yang udah aku sebutin tadi kan. Terus background belakangnya itu kayak pagar dengan latar belakang biru. Terus masuk ke bagian santai lagi, seperti intro di awal.
Masih kedengaran suara kicauan burungnya dengan visual yang ngeliatin ada burung-burung terbang. Terus POV-nya itu kayak kita lihat dari balik pagar rumah atau jendela yang ada teralisnya gitu. Masuk ke verse 2, sama juga kayak verse pertama, cuman visualnya lebih abstrak aja. Seperti ngeliatin kaki seseorang tersebut yang sedang memakai sepatu yang aku nggak tahu ini sepatu apa, cok. Ada juga kayak coretan-coretan yang seolah-olah jatuh, kayak sesuatu yang jatuh dan pasrah ke dalam air. Habis itu ada lubang hitamnya lagi yang diperlihatkan lebih dekat. Masuk ke bagian piano sebelum ref kedua. Kali ini visualnya tuh nggak nampakin lubang hitam, tapi nampakin sesuatu yang kayak mau retak, terus tiba-tiba pecah dan boom masuk ke ref 2. Gila, cok, di sini baru kerasa aura-aura mistisnya. Pas visual orang yang duduk itu tiba-tiba tersenyum mistis. Terus ada burung yang berada di atas box lubang hitam tersebut. Di ending tiba-tiba ada suara cewek yang tertawa, anjir. Malah makin kerasa misterius nih lagu. Kita masuk ke bagian lirik. Untuk lirik bahasa Indonesianya, kalian bisa baca sendiri di deskripsi video ini. Post dulu videonya, terus baca setiap bagian liriknya. Maka kalian akan dapat sesuatu yang agak aneh, cok. Nah, beberapa interpretasi menyebutkan bahwa lagu ini tuh terinspirasi oleh legenda urban legend Jepang tentang Kotori Bako, sebuah kotak kutukan yang dibuat dari bagian tubuh anak-anak dan digunakan untuk mengutuk keluarga tertentu. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari lirik yang menggambarkan entitas kecil dan suasana desa yang misterius. Nah, secara keseluruhan lagu ini tuh menggabungkan elemen mistisme, legenda urban legend, dan introspeksi pribadi, menciptakan atmosfer yang unik dan mendalam. Terus juga mencerminkan kebingungan antara realitas dan ilusi, kepura-puraan dan meniru ekspresi, bisa menunjukkan bagaimana manusia sering menyembunyikan perasaan asli mereka dan akhirnya merasa bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak memiliki makna yang mendalam. Nah, mungkin hanya itu aja, cok, yang dapat aku sampaikan. Emang gila sih lagunya. Aku bikin skrip ini sampai merinding, cok. Nah, mungkin kalian ada yang mau ditambahkan atau koreksi apa yang aku jelaskan tadi, bisa komen aja ya. Dan mungkin kalian ada rekomendasi lagu lain, bisa tulis juga. Oke? Aku Nanden. Dah. Lato-Lato versi Attack on Titan.